Oke guys, selamat datang kembali di video saya, video perjalanan saya atau petualangan saya belajar bahasa pemrograman, yang dalam kali ini saya sedang mempelajari bahasa pemrograman JavaScript. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang mempelajari tentang modul JavaScript. Oke, langsung saja kita ke videonya. Modul JavaScript. Modul JavaScript memungkinkanmu untuk memecah kode JavaScriptmu ke bagian-bagian terpisah. Nah, artinya modul ini berguna untuk memisahkan kode-kode JavaScript kita ke bagian-bagian yang terpisah. Hal ini akan memudahkanmu dalam memaintain kodemu atau memelihara. Nah, jadi fungsinya apa? Ini akan lebih memudahkan kita untuk memelihara kode-kode kita. Artinya jika kode kita ditaruh dalam satu file, maka yang terjadi adalah file itu akan menumpuk banyak sehingga ketika kita memaintainnya tentu kita akan kesulitan ketika mencari bagian-bagiannya. Nah, modul JavaScript mengimport kode dari external file dengan menggunakan statement import. Nah, cara kerjanya adalah modul JavaScript ini mengimpor kode dari file lain atau file eksternal. Nah, cara mengimportnya apa? Dengan menggunakan statement atau pernyataan import. Kamu juga harus menambahkan type sama dengan modul ke dalam teks scriptmu. Nah, jadi selain itu kita juga harus mendefinisikan type modul ini ke dalam JavaScript kita agar bisa diimport. Contoh berikut akan mengimport fungsi pesan dari file pesan.js dan digunakan pada file index.html. Nah, jadi kita memiliki modul di file pesan.js, lalu kita import ke file yang file Java, ke kode JavaScript yang ada di index.html. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah file pesan.js. Isinya adalah seperti ini, sebuah function yang menampilkan kata hello world. Nah, selanjutnya ini adalah file HTML yang di dalamnya terdapat tag paragraf dengan ID modul. Selanjutnya di sini ada script. Nah, disinilah type modul ini digunakan. Lalu di sini ada import. Nah, ini adalah statement import yang digunakan untuk mengimport modul ini, guys. From, nah kita gunakan ini relatif terhadap foldermu ya, guys. Jadi misal ini berada di folder yang sama, kita gunakan titik tanda miring nama filenya apa. Nah, di sini selanjutnya adalah kita tampilkan output dari function pesan ini ke dalam elemen HTML dengan ID modul. Nah, kita langsung aja coba ke contohnya biar lebih paham. Oke, di sini JS, bikin folder baru namanya JS modul. Oke, di sini kita buat file baru, kita buka saja new Windows, kita buka folder tadi. Di mana, di dokumen JS modul. Oke, buat file baru seperti biasa. Tutup dulu ini, simpan dulu. Kita buat index HTML dulu, guys. Lalu kita buat file baru dengan nama pesan.js. Oke, biasanya ini belum mau nulis.
nggak tahu hasilnya juga saya error. Nah ini belum mau nulis. Oke. Nah, belajar modul JavaScript. Nah, kita buat seragam. Oke, dengan ID modul. Selanjutnya kita buat TypeScript. Type-nya modul. Biasanya kita buang saja. Nah, di sini guys, jadi ketika kita ingin mengimport kode JavaScript dari file modul lain, kita harus mendefinisikan tipenya ke dalam TypeScript ini, tipenya modul. Selanjutnya kita import. Nah, nama modul yang akan kita import apa? Dalam hal ini adalah bukan, sesuatu yang kita ingin import itu apa gitu guys. Misalkan kita buat nih pesan PS di sini. Nah di sini kita definisi buat sebuah fungsi pesan, dimana isinya adalah kita kan mau memanfaatkan raw function ya guys. Isinya adalah menampilkan kata halo kamu, iya kamu. Nah selanjutnya kita ekspor. Nah untuk ekspor ini nanti kita bahas ya guys setelah ini. Yang penting kita paham dulu cara mengimport modulnya, atau yang penting kita paham dulu bahwa untuk mengimport modul kita harus menggunakan keyword import dan mendefinisikan tipe modul ke dalam TypeScript kita. Yang penting itu dulu karena itu yang sedang kita bahas saat import pesan from pesan.js. Nah ini begini, artinya kita akan mengimport function atau metode pesan dari modul pesan.js. Nah di sini kan kita sudah mendefinisikan metode pesan, di mana metode pesan menampilkan pesan halo kamu, iya kamu. Selanjutnya kita ekspor. Nah ekspor ini kita menggunakan ekspor default. Nah nanti kita akan bahas apa itu ekspor default, apa itu ekspor apa begitu. Nah baru setelah itu selanjutnya kita tampilkan pesan dari metode pesan tadi, get element by ID modul inner HTML pesan. HTML pesan. Oke, ini kita coba collect. Nah maka JavaScript akan menampilkan pesan dari metode pesan bin ya guys ya, menampilkan output dari metode pesan yang disimpan di modul pesan JS atau file pesan JS. Jadi kita
membuat sebuah metode pesan di file pesan JS ini. Selanjutnya pesan ini kita ekspor, lalu kita import metode pesan tadi di file HTML. Nah, itu gambarnya seperti itu, guys. Ekspor. Nah, kita membahas ekspor, guys. Kamu dapat menyimpan modul yang memiliki function atau variabel di file eksternal manapun. Artinya kamu dapat menyimpan function variabel di modul di file eksternal manapun. Nah, untuk ekspor ini terdapat dua jenis, yaitu ekspor bernama atau named export dan ekspor bawaan atau default. Nah, yang kita tadi gunakan itu ekspor default. Ekspor bernama. Untuk lebih jelas, mari kita gunakan contoh. Kita buat sebuah file dengan nama contoh.js yang akan diisi dengan apapun yang akan kita ekspor. Nah, kita buat dulu nih file contoh.js. Kita buat di sini file baru contoh.js. Nah, contoh JS ini kita isikan dengan apapun. Misalkan di sini kita deklarasikan sebuah variabel nama sama dengan Ibrahim. Lalu kita variabel kita deklarasikan perkenalan. Ini adalah sebuah function dimana ini akan mengembalikan misal perkenalkan nama saya adalah karena kita disini menggunakan template string ya guys, kita coba dipakai ini. Untuk materi template string nanti saya upload. Perkenalkan nama saya adalah sepertinya adalah kita pelajari kemarin, kita bisa memberikan parameter ke dalam function panah ini, dan jika parameternya cuma satu, kita bisa menghilangkan tanda kurungnya. Jadi saya hilangkan tanda kurung aja guys. Kita misalkan nama. Oke. Nah, setelah itu kita sudah buat, ini adalah hal yang ingin kita ekspor. Kamu dapat membuat ekspor bernama dengan dua cara, yaitu ekspor individual berbaris atau sekaligus di bawah. Nah, contoh inline export atau individual berbaris. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara dalam mengekspor di dalam ekspor bernama ini. Pertama, kita bisa menggunakan ekspor berbaris atau kita menggunakan ekspor sekaligus di bawah. Nah, kita akan coba menggunakan ekspor berbaris dulu guys. Ekspor. Nah, selanjutnya untuk HTML kita ganti ini contoh. Nah, ini ntar dulu. Nah, untuk impornya dijelaskan setelah ekspor ini ya guys. Intinya seperti ini. Kita bisa menggunakan nama dan perkenalan. Nah, ketika kita mengimport menggunakan ekspor nama, kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal.
Nah, ketika kita masukkan di sini perkenalan, maka akan tampil perkenalkan, nama saya undefined ya. Kenapa undefined? Karena perkenalan ini menerima satu parameter that. Nah, parameter ini karena kita tidak isikan sehingga mengembalikan undefined. Coba kita isikan dengan Hamdi. Maka perkenalkan, nama saya Hamdi. Nah, ini kan kita baru mengimport metode perkenalannya. Kita coba menjalankan dan saya nah, maka Ibrahim akan muncul ya. Seperti kita tahu, Ibrahim tadi berada di file contoh.js ini yang kita definisikan, lalu kita ekspor dan akhirnya kita import di sini, maka akan muncul. Nah, yang kedua adalah ekspor sekaligus di bawah. Selain ekspor seperti ini, kita juga bisa mengekspor sekaligus di bawah. Artinya kita definisikan semua hal yang ini kita ekspor, setelah itu baru kita ekspor langsung di bawah. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Kita hapus. Nah, kita bisa menggunakan ekspor kurung awal, nama dan perkenalan seperti ini. Ini tampil sama saja. Nah, akan tampil sama saja. Nama Ibrahim, misalnya kita ganti nih, jangan Ibrahim tapi Lukman Al-Faris, maka ganti. Misalnya kita di sini ganti bukan Hamdi tapi Alfa, maka akan ganti. Selanjutnya export default. Untuk mendemonstrasikan export default, mari kita buat sebuah file baru dengan nama contoh.js. Pada export default, kamu hanya dapat memiliki satu ekspor saja pada sebuah file. Berbeda dengan ekspor bernama. Ketika kita menggunakan export default, kita hanya bisa mengekspor satu saja pada sebuah file. Contohnya di sini kita memiliki sebuah function atau metode di dalam file contoh 2.js yang isinya adalah mengembalikan nama dan umur, di mana nama dan umur sudah ditentukan atau didefinisikan di dalam metode tersebut. Lalu dengan ekspor default kita hanya bisa mengekspor satu saja. Dalam hal ini adalah yang diekspor adalah metode ini. Kita tidak bisa mengekspor yang lainnya gitu. Nah, di sini saja ya guys kita. Nah, sebenarnya seperti ini saja. Nah, di sini kan kita hanya bisa mengekspor pesan. Misalkan kita tambahi cons nama dengan lalu di sini kita tambahi nama seperti ini.
ini menerima parameter. Nah, ketika kita coba seperti ini dan nama, lalu kita import, nama pesan dan nama. Terus ini nggak bekerja. Kita coba pesan. Selanjutnya ini kita ganti pesan. Kita coba. Nah, maka akan error. Artinya tidak akan berjalan karena export default hanya bisa mengekspor satu pada satu file. Nah, kita coba nih. Misal kita hanya mengekspor namanya saja. Kita cuma ekspor pesan. Nah, di sini kita hapus. Apakah ini akan jalan? Ini kita hapus. Oke. Nah, maka akan tampil karena kita hanya mengekspor satu hal saja dari satu file. Nah, misalkan sekarang kita ekspor adalah namanya, lalu kita import, ya importnya juga kita ubah nama, lalu ini kita rubah juga menjadi nama, maka akan tampil nama seperti itu, guys. Nah, selanjutnya kita akan belajar import. Untuk melakukan import modul terdapat dua macam cara, tergantung dari jenis ekspornya. Nah, untuk melakukan import ini seperti yang kita sudah lakukan tadi, tergantung dari ekspornya. Kalau ekspornya ekspor default, untuk ekspor bernama import dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini kan kita tadi ekspor bernama itu kita bisa mengekspor lebih dari satu ya guys, sehingga untuk mengekspornya kita menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Sedangkan untuk ekspor default tidak. Nah, ini adalah contoh dari ekspor import bernama. Kita harus menggunakan tanda kurung kurawal. Sedangkan ini adalah import default. Kita tidak menggunakan kurung kurawal. Yang membedakan apa? Ketika ekspor menggunakan default, kita harus mendefinisikan keyword default. Nah, ekspor default apa yang kita ekspor seperti itu. Nah, ketika mengimport kita tidak menggunakan kurung kurawal, itu untuk default. Berbeda untuk ekspor bernama. Untuk ekspor bernama kita tidak mendefinisikan keyword apapun, tetapi kita menggunakan tanda kurung kurawal. Begitu juga ketika kita mengimportnya, kita harus menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Import atau ekspor hanya bekerja pada protokol HTTPS. Halaman web yang dibuka dengan protokol file / tidak dapat menjalankan. Ya, intinya seperti itu guys. Sekian penjelasan dari saya, atau sekian keterangan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, walaupun saya tahu penjelasan saya sangat mumeti dan jelimet sehingga mungkin ya kalian yang mendengarkan juga pusing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.